Ada dua berita yang sangat miring untuk Luna saat ini. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Luna menghentikan jaringan blockchain-nya dan UST hancur. Belum lagi barusan ada berita dari Binance bahwasanya Binance akan menghentikan perdagangan Luna UST, Luna USDT, BTC UST, ETH UST, BNB UST di platformnya Binance hari ini jam 19.50 waktu Indonesia Barat, oke? Itu jamnya mereka itu adalah jam 12.50 UTC, oke? Nah, minggu ini merupakan minggu paling crash sejak awal tahun 2022, oke? Semua koin turun gila-gilaan. Bahkan Bitcoin tadi subuh sempat turun di bawah level 28.000 sebelum dia mantul tadi, barusan ini mantul ke 30.000 US dollar. Dan bukan hanya kripto, bahkan saham juga pernah turun gila-gilaan. Growth stock, teknologi stock itu bahkan turun sampai 20-30%. Hal ini dikarenakan karena memang bulan ini bulan bearish, di mana ketakutan akan resesi, inflasi, obligasi yang terus naik, efek perang Rusia Ukraina itu masih sangat besar. Ditambah lagi dengan kasus Luna menambah tingkat ketakutan itu semakin tinggi. Fear sekarang ini masih sangat-sangat tinggi, oke? Nah, namun dari semua itu, Luna yang paling menjadi sorotan. Karena apa? Karena Luna turunnya sangat gila. Bahkan sekarang kalau Anda lihat di toko kripto itu sudah stop diperdagangkan karena memang Luna tadi subuh menghentikan jaringan blockchain-nya untuk menghentikan terjadi transaksi baru. Alasannya adalah Luna tidak mau ada seseorang yang membeli koin Luna, memonopoli semua koin Luna dengan harga yang sangat gila saat ini, sehingga mereka bisa mengendalikan tata kelola jaringan blockchain-nya Luna. Oke, jadi sekarang ini Luna mengambil tindakan untuk menghentikan jaringan blockchain-nya. Saat ini Luna turun itu dikarenakan UST-nya, yaitu stablecoin-nya Luna, yang turun beberapa hari lalu, 3 hari lalu, turun hingga 70%. Ya, awal tahun kemarin sudah sempat turun 30%, menjadi 70%, menjadi 70 sen. Namun Luna mengambil tindakan dengan membeli Bitcoin sebagai cadangannya sebanyak 10 miliar US dollar Bitcoin, karena memang kritikus dan investor sudah memberikan tanggapan bahwasanya stablecoin yang hanya algoritma, tidak ada backupnya, itu akan lebih mudah volatil, susah untuk stabil. Karena saat itu protokolnya untuk membuat USD setara dengan $1, maka Terra Labs akan membakar USD digantikan Luna supaya pasokan menjadi lebih dikit sehingga harganya bisa naik. Dan sebaliknya, ketika USD naik melebihi $1, maka Luna akan membakar koin Luna untuk menambahkan koin USD. Nah, kira-kira protokolnya seperti itu. Namun itu tidak bisa menghentikan ketika Luna turun hingga 70 sen. Jaringan Luna itu tidak bisa menghentikan arus keluar yang terlalu banyak. Nah, oleh karena itu Luna membeli 10 miliar US dollar Bitcoin sebagai backup cadangannya. Dan saat itu USD naik kembali ke $1 dan Luna menikmati masa-masa indahnya, yaitu dari bulan 1 hingga bulan 4 itu naik ke harga tertinggi 119 US dollar. Namun hanya bertahan sebulan. Sekarang Luna itu hancur. Luna itu sangat hancur, oke? Jadi apa yang dilakukan oleh Dukon saat ini adalah dia menghentikan jaringan blockchain Luna supaya tidak terjadi transaksi lagi, tidak terjadi transaksi baru, karena alasan yang tadi, supaya tidak ada seseorang yang memonopoli membeli koin Luna dengan harga yang very fantastis, cuman Rp1, agar tidak mengontrol jaringannya blockchainnya karena mayoritas koin yang dimilikinya. Oke, nah kita lihat ada dua berita yang sangat miring untuk Luna saat ini. Yang pertama tadi adalah Luna menghentikan jaringan blockchainnya untuk menghentikan transaksi baru. Dan yang kedua adalah Binance menghapus perdagangan Luna dan USD di platformnya Binance. Dan saya rasa juga mungkin sebentar lagi juga akan di toko kripto, karena seperti kita tahu toko kripto adalah punya Binance.
apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, apakah Luna akan rakul atau Luna akan bangkit kembali? Nah, saat ini berita yang kita dapat adalah Do Kwon sebagai foundernya Luna itu sekarang lagi bekerja di stablecoin gagal lainnya, yaitu stablecoin basis coin yang tahun 2020 itu gagal, dan nggak tahu apa yang sedang dikerjain di sana. Beritanya belum ada. Namun saat ini Terra Labs, Luna dan USD itu sampai mendapatkan pengawasan dari pemerintah, bahkan sampai Menteri Keuangan itu juga menyorot keadaan Luna ini. Jadi mereka ini sekarang ini sedang melakukan sesuatu, ya dengan cara itu tadi, membakar Luna untuk supaya mengecilkan supply sehingga bisa memboost harganya. Nah, rencana lain dari Do Kwon ini belum tahu, belum ada kabarnya lagi. Dari saya akan update di video selanjutnya. Oke, jadi saat ini kita bisa melihat bahwasanya Luna dan USD itu sudah tidak bisa ditransaksi karena memang dari jaringan blockchain-nya sudah di stop, di pause sama si Luna. Saat ini kita hanya bisa menunggu. Oke, saat ini kita hanya bisa menunggu. Kalau Anda bertanya apakah ini akan rakul, belum tahu karena mereka masih dalam pengawasan dan sedang mengerjakan sesuatu, mengerjakan solusi mereka. Dan apakah ini bisa bangkit kembali? Ini juga kita belum tahu. Yang pasti kalau mereka mau bangkit kembali, mereka perlu investor lagi. Mereka perlu investor dan mengembalikan kepercayaan investor. Karena seperti kita lihat, kemarin saya melihat chat di grup channelnya Terra, banyak orang itu mau bunuh diri. Banyak orang yang mau bunuh diri. Oke, nah pertanyaan saya begini. Kenapa orang itu sampai mau bunuh diri? Bukankah investasi itu adalah kita menginvestasikan dana dingin kita, dana kita yang nganggur di sebuah investasi? Kenapa bisa sampai kita menaruh semua harta kita ke sebuah perusahaan, ke sebuah koin? Oke? Sebenarnya investasi itu bukan begitu caranya. Investasi itu harus dari dana nganggur. Dan juga ada yang namanya diversifikasi. Anda tidak boleh menaruh semua uang Anda di satu keranjang. Karena apa? Keranjang itu hancur, hidup Anda juga hancur. Di dunia investasi itu semua sudah diajarkan. Bahkan Warren Buffett juga udah ajarkan. Selalu diversifikasi dana investasi Anda. Jangan taruh di satu tempat. Jangan taruh di satu telur. Jangan taruh di satu keranjang. Itu sangat bahaya sekali. Ketika keranjang itu hancur, hidup Anda juga ikut hancur. Saya bukan menyalahkan orang yang membunuh diri orang yang membunuh diri tadi. Bahkan saya sangat simpati. Kenapa bisa sampai seperti ini? Hanya saja saya tidak mau Anda juga mengalami hal seperti ini. Anda harus memiliki edukasi investasi yang benar. Investasi yang benar itu adalah dari uang nganggur, didiversifikasi, jadi dibagi-bagi, dan sifatnya nabung. Sifatnya nabung bukan berarti Anda jual lahan Anda jual harta Anda untuk ditaruh ke sebuah perusahaan atau ke sebuah koin. Jangan. Karena apa? Tidak ada satu perusahaan pun di dunia ini yang dapat menjamin 100% mereka tidak akan bangkrut. Oke, saya masih ingat dulu waktu ketika saya menjadi seorang agen asuransi. Jadi ada teman saya, dia mau masuknya banyak. Nah, dia bertanya kepada saya seperti ini. Bro, gue masuk ke lu ini kan banyak nih. Lu bisa menjamin nggak perusahaan asuransi lu ini tidak akan bangkrut? Nah, di saat itu saya tidak bisa menjawab apa-apa. Padahal perusahaan asuransi yang saya jalankan itu perusahaan asuransi dunia, perusahaan asuransi yang besar, bahkan sudah membangun stadion sepak bola gitu loh. Nah, tapi saya tidak mungkin berani menjamin. Saya nggak mungkin berani jamin bahwasanya perusahaan itu nggak akan bangkrut. Siapa yang tahu masa depan? Hanya saja semakin bagus fundamental sebuah perusahaan, maka semakin kecil resikonya. Oke, nah oleh karena ada resiko yang kecil itu, maka kita harus membagi-bagi investasi kita. Oke, kita harus membagi dana investasi kita. Jangan taruh di satu keranjang. Oke, dan lainnya lagi adalah ketika kita membeli sebuah saham atau sebuah koin, itu pakai money management. Oke, contoh ya kan, Anda mendapatkan keuntungan 10 juta setiap bulannya. Anda mau taruh di 3 keranjang. Oke, nah berarti kan masing-masing 3,5 juta. Saat beli jangan langsung 3,5 juta. Pakai money management. Oke, beli di
support ini 30% dulu. Oke, kemudian beli lagi di support. Kalau dia turun ke bawah lagi, beli lagi 50%. Dia ke bawah lagi, beli lagi 20%. Kira-kira seperti itu. Atau sebaliknya 20, 30, 50. Kalau saya 50, 50. Jadi ketika dia turun di support ini, saya akan beli 50. Kalau dia turun lagi di support yang saya tentukan, saya beli lagi 50. Kalau dia turun lagi, ya udah saya stop, biarin, ya kan? Bulan depan saya baru beli lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya dia naik, gimana? Misalnya contohnya nih, di support ini kita beli, ya kan, 50%. Ternyata dia naik, biarkan 50% itu buat bulan depan. Buat bulan depan. Biarin, atau buat keranjang yang lain, buat saham atau stok yang lain. Nah, jadi money management itu harus ada trading plan. Apalagi kalau Anda yang main cepet ya. Kalau Anda yang main cepet, money management sangat-sangat penting. Oke? Dan saya akan sharing kepada Anda bagaimana cara saya menentukan support, oke? Karena support itu setiap candle kan punya supportnya, nah bukan setiap candle itu supportnya kita ambil, bukan seperti itu. Nanti di video berikutnya saya akan sharing kepada Anda bagaimana cara melihat support, oke? Kalau dia tembus kira-kira seperti apa, oke? Nah, jadi hanya itu aja yang saya bisa sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda, sharing ke teman-teman Anda juga, supaya teman-teman Anda juga mendapat edukasi tentang dunia investasi itu seperti apa. Karena memang dunia investasi ini ada dua macam. Ada yang namanya aset beresiko tinggi dan ada yang namanya aset beresiko rendah. Aset yang beresiko tinggi itu adalah saham dan koin kripto. Aset yang beresiko rendah itu adalah deposito, obligasi, emas, USD. Nah, itu aset yang beresiko rendah, oke? Nah, jadi Anda bisa milih apa yang nyaman bagi Anda. Oke, dan sekarang ini ada pilihan ketiga malah, yaitu mining. Sekarang ini sejak koin itu beralih ke proof of stake, sudah ada yang namanya mining. Oke, dan ini memberikan hasil tetap. Oke, jadi Anda tinggal pilih, atau Anda diversifikasi di 30% di stok beresiko tinggi, 30% di aset beresiko rendah, dan 30% itu di mining. Jadi harus didiversifikasi, jangan taruh di satu keranjang. Oke, kita sudah melihat contoh tadi, dan kita doain semoga setiap orang yang kena kasus Luna itu diberi kekuatan dan diberi jalan keluar. Oke, amin. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda, subscribe, like, komen, dan tunggu informasi selanjutnya. Dan kita doain semoga berita informasi berikutnya itu adalah berita positif. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Salam sukses Indonesia.